ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, kali ini kita mau bahas bener tentang AADG. Ada apa dengan Gentry? Oke, jadi video ini akan full cerita tentang Gentry karena Om Gatot sudah dapat klarifikasinya. Dan juga kebetulan tadi dapat video tentang pitbull yang baru mulai dibuat. Kita akan lebih detail ke sana ya. Jugaan dengan tambahan ulasan dari Om Gatot sendiri. Supaya bisa lebih ngerti apaan sih pitbull itu, kayak apa sih konstruksinya, kayak gitu. Oke, kita akan segera masuk ke videonya. Kita mau lihat race control dulu. Ini dapat foto race control tadi ya. Coba foto, cuman nggak tahu hasilnya kayak gini sih. Oke lah, dinikmati saja. Oke, kita mulai lihat aspal ya. Ini SMA ya. Jadi aspal Stone Mastic aspal SMA Stone Mastic aspal seri 82 atau 86 tuh saya lupa, itu Baturito yang hafal. Nah, ciri aspalnya tuh kayak gini. Jadi dia tuh lebih berpori, nggak kayak aspal yang biasa di jalan ya. Aspal yang biasa di jalan itu namanya AC ya, aspal konkrit. Ada juga yang bilang ACP, aspal konkrit pavement. Nah, itu aspalnya tuh padat, jadi nggak berpori-pori kayak gini. Sebenarnya aspal Stone Mastic ini perawatannya lebih susah. Soalnya apa? Pori-porinya tuh bisa nyimpen air. Nah, kalau aspal kena air kan rusak ya. Cuman masalahnya aspal ini memang sangat dibutuhkan untuk balapan. Kenapa dibutuhkan untuk balapan? Karena aspal ini memang kalau pembalap tuh ngerem itu nggak mungkin akan ngepot-ngepot gitu loh. Jadi cengkeraman ban di aspal jenis ini tuh luar biasa kenceng. Terus kalau kita miring waktu ngebok ya, kalau bahasa dulu waktu trek-trekan SMA tuh istilahnya ngebok tuh belok miring sampai itu. Nah, itu juga kemungkinan selipnya jauh lebih kecil ya. Jadi pokoknya ini aspal yang didesain khusus untuk balapan. Memang perawatannya lebih mahal, konstruksinya juga lebih susah. Dan ini kemarin saya dapat info dari pihak PP ya, kalau ini sampai rusak, itu mereka harus mengulang mengaspal satu section. Jadi nggak bisa misalnya nih, rusak di bagian ini. Biasanya kalau di jalan kan tinggal di patching ya, kalau jalan raya tuh ada rusak kan di patching tuh, dikotakin, dibobok di situ, terus diaspal ulang, dipadetin, selesai. Di sirkuit ini nggak bisa ya, jadi aspal ini kalau sampai rusak, itu mereka harus ngupas ulang lapis 3-nya dan ngaspal lagi satu section. Padahal kalau saya nggak salah dengar informasi yang berseliweran di sirkuit, aspal Stone Mastic ini untuk lapis 3-nya saja itu kalau nggak salah nilainya 1,7 T. Ya, itu kebagi jadi kalau nggak salah kemarin 5 segmen ya. Nah, kalau kebagi 5, anggap aja satu segmennya tuh dibagi 5 ya. Sekitar 300 M lebih ya. Itulah kenapa PHPP sampai mendatangkan TNI untuk ngawal sirkuit ini biar orang-orang nggak pada naik motor nyoba-nyoba trek gitu ya. Itu terus terang sih tindakan yang kurang terpuji ya. Maksudnya kalau sampai nanti motornya jatuh di sana ya. Pertama, untuk yang nyetir itu aspal ini kayak amplas loh, bener kasar sekali. Jadi kalau nggak pakai wear pack balap itu jatuh, bisa dibayangin dagingnya tuh kegosok di situ rasanya kayak apa. Terus yang kedua, motornya. Motor-motor jalan raya tuh nggak kayak motor sirkuit. Jadi kalau dia jatuh, ya kan, itu pasti gores. Bagian besinya tuh kalau motor balap tuh kan kayak footstepnya bisa ngelipet apa gitu kan. Ini enggak, kalau motor jalan raya kan enggak. Itu kalau footstepnya sampai gores itu, aspal itu terus cacat, mau rugi berapa itu negara dibuat oleh kalian itu dengan tindakan yang mungkin kurang bertanggung jawab itu. Jadi sebaiknya aspal ini jaga dulu sampai selesai homologasi. Nanti kalau sudah dipakai untuk balapan untuk apa, nanti pasti ada caranya untuk mau nyoba aspal di sini ya. Ya tentunya izin, tentunya bayar, mungkin ada syarat-syarat yang harus diikuti, tapi pasti bisa lah. Cuman kalau mau apa istilahnya jago-jagoan gitu, nyoba-nyoba itu sebaiknya enggak lah. Karena kalau sampai terjadi sesuatu resikonya terlalu besar. Untuk
kontraktornya dan juga untuk kalian sendiri. Oke, ini nanti akan dilanjutkan di bagian belakang. Ini kita mau dapat video untuk pengerjaan pit wall. Ya, nanti di belakang akan kita bahas gimana caranya ngerjain pit wall, apa aja konstruksinya kayak apa, kayak gitu. Terus berapa lama ngerjainnya, ya gitu-gitulah. Pokoknya stay tune, standar Om Gatot. Oke, ini adalah persiapan untuk growting gantry ya. Ya, jadi kita tuh growting lagi pelat base plate untuk tambahannya gantry. Ini persiapannya waktu kita pasang water plug, pasang selang, terus kita mau growting ya. Itu kalau ada yang nanya kenapa kok bautnya tidak beraturan ya, soalnya tergantung tulangan di bawahnya ya. Tulangan di bawahnya kita ngebor nyariin yang nggak kena tulangan, soalnya kan ini sudah pakai chemical pasti begitu. Tapi yang penting kekuatannya masuk ya. Ini waktu growting pakai semen grout. Kegiatannya mungkin yang sering ngikutin channel ini sudah sering lihat alat itu dan cara growtingnya. Ya. Kita nambahin 2 pelat yang masing-masing punya 10 baut, jadi 20 baut tambahan. Baut angkor 30 mili. Ya, oke, ini prosesnya dinikmati saja. Waduh, ini ya. Ya, ini kita di gantry. Udah selesai nih, tinggal ngelas. Perkuatan, ngencengin. Itu lagi ngelas ya. Sayap-sayap. Oh, itu Pak Andi, anaknya 2. Nggak apa-apa, santai aja. Awas loh, kok blendernya meleset loh. Coba diganggu, sih serius sih. Kayak nyasar deh, irong bolongannya jadi telu. Ini gantry memang diperkuat, ditambahin lagi kaki. Jadi kakinya 6 ya, kayak serangga. Kakinya 6, ditambahin 10 angkor lagi, diameter 30, seperti di video yang lalu. Jadi totalnya nambah 20 angkor, diameter 30. Meletus. Ini lagi ngelas. Mas yang ini lagi blender ya. Blender itu motong ya. Itu bajanya terakhir dipotong-potong biar pas, nanti masuk lasnya biar bisa sempurna. Ya, soalnya gapnya juga nggak boleh terlalu kecil, nanti lasnya nggak bisa masuk. Kalau terlalu gede ya bisa sih lasnya, tapi jadi banyak nanti. Padahal ngelas itu
kalau nggak sempurna resiko untuk kekuatannya baja. Ya jadi memang mesti diusahakan lasnya juga nggak banyak-banyak, ya tepat lah, lubangnya pas gitu. Kalau lagi ada orang ngelas gini, saya lihatnya tuh lihat kamera handphone ya. Saya tidak akan lihat ke lokasi lasnya langsung karena memang tidak boleh ya, bahaya. Bisa merusak mata itu. Karena itu keras sekali cahayanya. Makanya kenapa kalau orang ngelas harus pakai kacamata pengaman. Dan itu di kacamata itu benar-benar kayak buta. Maksudnya buta itu gini. Kalau lagi nggak ada apinya las tuh nggak kelihatan apa-apa, gelap. Padahal siang bolong gini. Ya kalau dilihat tuh dari tadi dia ngelas lama sekali tapi nggak maju-maju kan. Ya soalnya memang mesti pelan gitu kalau mau bagus las-lasannya. Nah kalau udah dibersihin itu apa, taeknya las dibuang semua. Oke, terus ngelas lagi. Itu blender potong. Loh, blader nek kuwi. Blader. Pasukan dari mana nih, Pak? Dari komplit ini. Surabaya. Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah mana, Mas? Jawa Tengah ya, Mas? Jawa Tengah komplit ini. Halo, Pak. Blora ada. Bluro. Sarangannya ada. Semarang ono enggak? Semarang, Pati, Rembang. Oh, Demak. Cedek Demak. Lali satu. Oh, Komplit mana kabupaten ini? Boyolali. Bajul Kesupen. Iya. Bajul Kesupen. Ya, salam tuh Demak, Boyolali, komplit dah pokoknya. Ya, perkuatan 2 pipa lagi tambah 10 angkur, diameternya 30 di 2 kolom, jadi total 20 angkur. Angkurnya lebih gede juga daripada yang aslinya, jadi udah jangan ada yang nanya lagi ya kuat apa enggak. Ya kuat banget lah, inilah aslinya yang pertama itu aja udah kuat kok. Cuman karena banyak yang nanya, ya udahlah diikuti gitu. Katanya konsultannya sih, saya udah dapat info ini masalah safety factor ya. Jadi sebenarnya yang pertama itu juga sudah kuat. Cuman ini mau ada penyesuaian, dicopot ya. Copot dulu, diganjel. Nah, nanti dipotong lagi, dirapiin lagi. Nah, itu potongannya. Nah, dipotong itu, malnya disesuaikan. Soalnya waktu dipasang tuh kadang-kadang baja itu bisa memuai menyusut itu sedikit-sedikit, apalagi waktu dilas. Nah, ini disesuaikan lagi, dibuka lagi. Memastikan semuanya sempurna ya. Terus sampai mana tadi? Oh ya, safety factor ya. Nah, menurut peraturannya kita itu kan ada safety factor. Jadi safety factornya tuh kalau saya tidak salah ingat tuh kalau struktur tuh 15% ya. Kalau saya tidak salah ingat ya, saya bukan di konsultan, dari awal kuliah juga nggak jago-jago amat ngitung struktur, cuman ngerti dikit-dikit lah peraturan-peraturan itu. Karena saya orang geoteknik, safety faktornya itu kalau nggak salah 15%. Ini
karena diminta lebih safety faktornya, jadi terpaksa dikasih perkuatan ya. Jadi bukan orang strukturnya bego atau nggak yakin, enggak ya. Cuman nih safety faktornya dinaikkan. Jadi permintaan safety faktornya minta ditinggikan. Ya udah diikutin gitu ya. Yang penting bisa gelar balapan kan gitu kan. Yang maunya netizen sekalian kan gitu juga toh. Yang penting balapannya terlaksana kan. Ngalah-ngalah dikit nggak apa-apa lah. Jadi jangan dihujat ya. Kita udah berusaha maksimal nih di sini semuanya. Oke, liputan gentrinya kayaknya gitu dulu. Mestinya udah jelas ya. Jadi ini perubahannya itu bukan karena apa. Saya juga maaf, saya kemarinnya juga salah. Saya bilang, aduh ini konsultan gimana sih kok nggak percaya banget sama hitungannya sendiri gitu kan. Nah ternyata bukan itu, masalahnya safety factor ya. Jadi safety faktornya minta ditambah, terpaksa ya udah ditambahin. Habis gimana lagi? Oke, gitu dulu. Ketemu lagi nanti ya. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setelah ini akan ada video ekstra tentang pitwall ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Dan dukung terus channel ini. See you all. Oke, kita masuk ke video pitwall. Jadi pitwall itu adalah batas antara track dan pit area. Kali ini sedang mau dibuat. Cara pengerjaannya lumayan repot karena ternyata aspalnya itu kan bolong-bolong ya, berongga, gampang sekali kemasukan air semen. Jadi rada repot ya, jadi mesti dikasihin geotextile dulu di pinggirnya aspal supaya cipratannya tidak masuk. Terus untuk bisa buat air semennya nggak masuk ke aspal itu ada caranya juga, nanti kelihatan di video bagian belakang. Ini pekerjaan pitwall. Nah, yang ditunggu-tunggu pitwall. Oh, persiapan cor dudukan pitwall ya Pak. Siap, thank you banyak. Ada Muhammad Ilham sama Pujut juga nih. Oke, sip. Terus di sana ada itu lagi tadi Aldi. Mana ya? Oh itu di sana. Oke, saya balik dulu ke race control ya. Ya ini mau ngecor pitwall. Ya itu alat ukurnya udah berdiri di sana. Ya alat ukur udah berdiri di sisi jauh. Satu tarikan. Dan turun juga memantau. Oke. Ya ini adalah pengecoran pitwall ya. Jadi dicornya pakai tremi supaya bisa nyampe ke sana betonnya, karena mixernya nggak boleh nginjek rumput ya. Terus kayak ngecor rigid, jadi pakai jidaran gitu. Batasnya aspal sama pasang jidar di sebelahnya. Pitwall ini langsung dicor beton gitu. Habis itu nanti pitwallnya tuh udah jadi, tinggal dipasang pakai dinabol ya. Cuman yang perlu dilihat itu adalah proteksi di area aspalnya ya. Itu kalau dilihat di sebelah sana kan tadi di depan udah kelihatan tuh pakai geotekstil ya kan. Tapi di ketebalan aspalnya itu juga ditutupin pakai plastik ya. Pakai plastik cor, kalau istilahnya di proyek itu plastik cor. Jadi benar-benar tutup rapi pakai plastik cor supaya air semennya dari beton nggak masuk ke pori-porinya aspal. Karena seperti kita lihat SMA ini pori-porinya lumayan besar ya. Kalau AC mungkin nggak apa-apa, nggak bisa masuk air semennya. Tapi kalau ini SMA ini bisa masuk air semennya. Jadi untuk mencegah air semennya masuk, itu dikasih plastik cor. Oke, jadi ini termasuk pengerjaan yang lumayan repot ya. Kebayang nggak nanti waktu mau ngerjain curb atau curbing itu? Gimana nggak lebih repot itu? Motong aspal 18 cm, cungkil aspalnya, terus mesti ngasangin kayak gini, ada plastik cornya, ada ini itu. Belum kalau waktu di cutter itu kan
kita biasa kalau ngater aspal kan ada dua opsi ya. Cutter kering, cutter basah ya. Nah kalau cutter basah itu enaknya apa? Enaknya kotorannya nggak terbang kemana-mana, tapi keluar lumpur. Nah bersihin lumpurnya itu juga nggak gampang. Nanti kalau masuk ke pori-porinya SMA. Makanya disarankan, tadi ngobrol sama dari pihak PP juga bilangnya kalau bisa jangan pakai cutter basah. Nah cuman ada problem lagi. Kalau pakai cutter kering itu debunya terbang kemana-mana. Nah mereka juga mintanya syaratnya itu debunya nggak boleh masuk ke pori-porinya SMA. Nah, puyeng kan yang ngerjain kerbing. Makanya kerbing itu termasuk apa namanya barang yang ngeri-ngeri sedap ya di sini ya. Belum ada yang ngambil kayaknya, nggak ada yang berani. Soalnya tingkat kesulitannya sangat tinggi dan resikonya sangat besar ya. Kalau sampai ngerusak aspal, coba bayangin 1,7 T. Kalau ganti satu section 300 M. Wah, bisa kayak jual kolor beneran itu. Oke, gitu dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.